Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
HCC Families, apa kabar? Saya berdoa hari ini kita masih kuat dalam menjalani Fast 21 dan Tuhan beserta dengan kita, serta ada perlindungan Tuhan dan proteksi Tuhan di hari ini, sepanjang hari ini, amin. Nah, saya berdoa buat setiap kita dapat mengalami Tuhan serta mengalami perubahan yang signifikan di dalam program Fast 21 ini, amin. Dan hari ini saya akan share dengan judul Carilah Dahulu. Nah, setiap kita memiliki pergumulan, setiap kita memiliki kebingungan dalam hidup, setiap kita memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Tapi siapakah atau apakah yang kita cari dahulu? Pertama-tama, apakah kita cari dulu handphone kita untuk membuat status bahwa kehidupan saudara tidak baik-baik saja? Atau kita bercerita dengan teman bahwa kehidupan saudara sedang tidak baik-baik saja atau sedang luar biasa baik, dan atau Bapak Ibu Saudara mencari dahulu Tuhan, mencari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan bercerita kepada Tuhan bahwa Tuhan terima kasih atas apapun yang kualami. Tuhan terima kasih untuk pergumulan yang dapat aku alami saat ini. Aku percaya ada Tuhan dalam. Yes. Kita dapat merenungkan hal tersebut. Siapakah yang kita cari terlebih dahulu? Amin. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33 saya akan bacakan. Ayat semua ini ayat fenomenal. Semuanya kita tahu bahwa firman-Nya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Shall be added to you, kata terjemahan bahasa Inggrisnya. Dalam khotbah Yesus yang terkenal di Matius 6, dia menghabiskan waktu berbicara tentang berbagai hal dalam hidup, perumpamaan hidup, hal berbahagia. Dia bagaimana dia bercerita tentang merengkuh perhatian kita, dan Yesus mengatakan bahwa daripada menghabiskan waktu tentang mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, mengkhawatirkan hal-hal yang sulit untuk kita mendapatkan solusi dalam hidup, kita seharusnya mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Amin. Saya berdoa kita semua mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah itu seperti apa sih? Kita perlu berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, happy atau tidak happy, please cari Tuhan dulu. Kita perlu datang sama Tuhan, berdoa, lewat doa, kita berseru ke hadapan Tuhan. Tidak perlu kita nunggu nanti hari Minggu baru kita berdoa, tidak. Saudara ambil waktu tenang, waktu teduh, saudara berdoa. Dan kebenarannya katanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu seperti apa sih? Saudara perlu tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang sudah Tuhan tuliskan melalui banyak surat, beberapa Injil. Saudara dapat membaca kebenaran firman Tuhan. Jika kita melakukannya, maka semua hal yang kita hadapi, yang kita alami, Tuhan akan atur. Bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya yang seharusnya kita yang harus kita perbuat. Jadi apa maksudnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? That's the question. Kerajaan Tuhan adalah tentang peraturan Tuhan dan kuasanya atas semua ciptaannya. Kerajaannya dimulai dalam pelayanan Yesus di bumi dan sekarang berkembang dan
diteruskan melalui gereja. Siapa gereja? Bukan bangunan ini, tapi saya dan saudara adalah gereja. Karya kerajaan adalah terus memberitakan harapan, kabar baik akan Yesus kepada orang banyak. Dan untuk mengajar semua hal yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Dia telah memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid sebelum ia terangkat ke sorga. Dan mencari kebenaran Tuhan adalah keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, banyak dari kita bertanya-tanya, Tuhan, hidup seperti apa yang Engkau inginkan untuk aku lakukan? Saudara, cukup baca firman. Di situ ada firman Tuhan yang menjelaskan saudara harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup seturut perintah Tuhan yang membutuhkan keputusan-keputusan yang sejalan dengan firman Tuhan. Kita perlu hidup sejalan dengan firman Tuhan. Bahkan kita perlu menghidupi firman tersebut. Kami hamba Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan semua banyak orang masih berproses untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan harus menjadi perhatian terbesar untuk setiap kita, karena kerajaan Tuhan itu tidak tergoncangkan, karena kekal selama-lamanya. Katakan amin. Yes, saya berdoa agar setiap kita justru harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena segala sesuatunya akan ditambahkan buat saya dan buat saudara juga. Amin untuk firman Tuhan. Dan perenungan hari ini, apakah saudara mengkhawatirkan tentang hal-hal yang di luar kendali saudara atau di luar pikiran saudara? Mungkin saudara gak pernah pikirkan untuk hal tersebut terjadi. Apakah saudara memikirkan hal tersebut? Dan pikirkan bagaimana saudara hidup bagi kerajaan Tuhan saat ini. Apa yang perlu saudara lakukan sehingga kerajaan Tuhan bisa terjadi di bumi ini? Dan bagaimana saudara bisa mengatur kembali prioritas saudara untuk terus mencari kebenarannya Tuhan? Bagaimana cara saudara hari ini? Apakah saudara pernah mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin terjadi suatu hari? Dan bagaimana saudara dapat memprioritaskan kebenaran Tuhan untuk saudara hidupi? Dan bagaimana cara hidup saudara bagi kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini semakin jahat? Bagaimana cara saudara? Mari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada saudara. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menguatkan saudara, bahkan keluarga saudara, bahkan banyak orang. Dan saya berdoa hari ini kita dapat menyelesaikan fast 21, bahkan sampai ke 21 hari kita dapat menang dari segala sesuatu yang sedang kita tinggalkan saat beberapa hari ini. Dan saya berdoa Tuhan bekerja secara luar biasa, Tuhan bekerja dengan kuasanya, dan Tuhan menyatakan mujizat yang gak pernah dipikirkan, gak pernah timbul dalam hati, bahkan gak pernah dilihat oleh mata. Tuhan akan mampu mengerjakannya apabila kita mencari dahulu. Amin. Saya akan berdoa. Bersyukur Tuhan buat hari ini. Kiranya Tuhan adalah pribadi yang kami akan cari terlebih dahulu dari segalanya. Ketika kami mengalami hal apapun, baik atau buruk dalam hidup kami,
Biarlah kami selalu mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Biarlah kerajaan Tuhan boleh kami terapkan dalam gaya hidup kami, dan kami juga boleh mencari kebenarannya melalui firman Tuhan, melalui perintah-perintah Tuhan. Bagaimana cara kami hidup agar kerajaan Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Bersyukur Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kuasa, dan karya keselamatan yang luar biasa atas setiap kami. Tuhan yang luar biasa juga adalah Tuhan yang melindungi kami sepanjang hari ini. Bersyukur buat hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.